Oke, baik sambil nunggu Omkus, nah hari ini ternyata IHSG itu udah lumayan baik ya, ketimbang kemarin yang sempat terkoreksi juga. Tapi hari ini, kalau berdasarkan di aplikasi sahamologi, IHSG-nya itu ditutup menguat berada di level 6963 atau naik 0,55%. Nah, mungkin nanti ketika ada IHSG naik, biasanya ada beberapa sentimen juga nih yang ikutan naik. Nah, mungkin nanti kita akan bahas saham apa aja. Jadi teman-teman semuanya bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa aja karena ini adalah temanya Ask Me Anything. Jadi teman-teman bisa tulis nanti saham apa aja yang mau dibahas, grafik teknikalnya seperti apa, trendline-nya mungkin seperti apa, karena memang nanti akan dijawab oleh Omku sendiri sebagai profesional teknikal dari Lotus Sekuritas. Gitu nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini, Omkus, halo Omkus, sorry, Omkus masih belum terdengar suaranya di saya. Mungkin ya teman-teman juga bisa bantu ya, terdengar atau tidak nih suaranya Omkus. Oke. Oke, udah. Wah, udah banyak banget nih Omkus. Waduh, kayaknya Omkus harus rejoin lagi deh. Atau aku invite lagi di handphone selanjutnya Omkus. Di handphone yang lain ya Omkus ya. Oke, teman-teman. Wah, Omkus kayaknya masih belum terdengar Omkus, sorry. Suaranya Omkus. Halo Omkus. Wah, kayaknya emang bener deh. Dampak El Nino nih kayaknya nih sinyalnya nih. Sinyalnya kena El Nino nih kayaknya nih. Gambar detailnya. Oke, tunggu ya teman-teman ya, tunggu ya teman-teman. Karena ini adalah live perdana teman-teman. Mungkin mohon dimaklumin aja. Goto-goto gimana nih masing-masing pada aduh. Nanti dulu teman-teman. Kita ke Omkusnya dulu nih. Sudah belum terdengar juga suara Omkus. Oke, mungkin kita invite dulu ya Project dari Sahamologi nih yang akan cover dulu pertanyaan-pertanyaan kalian nih karena udah banyak banget yang udah nanya-nanya. Halo, halo. Halo, ini profesional teknikal juga nih dari Sahamologi. Waduh, Project gelap-gelap gitu lagi di mana nih Project? Sorry, lagi di luar nih, biar bantu Omkus juga nih, biar asik ya. Oke. Sembari Nah, teman-teman kita nunggu semuanya. Omkus. Oke. Halo, apa kabar nih teman-teman nih? Sahamologi, lama nih Project nggak nge-live. Apa kabarnya? Oh. Biar sambil nunggu Omkus, kita coba update dikit lah ya. Oke. Backup Omkus. Om, sorry, Jumetian. Kita update dulu deh. Kita update dulu deh. Iya. Nih, teman-teman nih. Ngosong ini dia. Oke. Oke, sebelum buat teman-teman kalau ada yang mau tanya nanti bisa tanya di Q&A ya, biar enak Project juga ngeceknya, nanti juga dicek Omkus juga ya, biar teman-teman juga nggak ini. Sorry ya, Project lagi di luar kebetulan, biar asik jadi Project ikut join. Karena kayaknya Omkus lagi kesalahan teknis kayaknya, nggak apa-apa deh, kita coba backup dikit ya. Jadi hari ini memang marketnya cukup oke ya. Kemarin itu kita sebenarnya ditekan asing cukup tebel, dan hari Senin ini memang asing harusnya belum ada pergerakan memang. Jadi hari ini rebound hari ini sebenarnya agak-agak mengkhawatirkan ya, walaupun demikian cuman oke lah hari ini. Hari ini IHSG kita kan menguat 0,56. Kalau dari segi tren IHSG itu tren patahnya itu tren minornya ya. Jadi untuk tren utamanya juga masih oke. Teman-teman untuk nggak perlu terlalu khawatir lah ya. Jadi bisa dipantau-pantau lagi. Gitu. Mana nih? Omkus belum bisa join, nanti di request lagi ya Sarah Omkusnya biar asik nih kita ngobrol bertiga malam hari ini.
Oke, sambil invite dari Om Kus nih, Project dari tadi tuh Iya, udah banyak banget yang teriak-teriak Goto nih, gimana nih masih boleh. masih di bawah terus nih, wah Goto nih Goto, sekilas aja nih Project nih Goto, saham Goto. Oke, Project buka dulu ya. Goto gimana nih Goto kita hari ini sih Project ngelihat sebenarnya untuk Goto tekanan jual masih cukup tinggi ya. Goto itu Oke, tekanan jual masih cukup tinggi. Dia itu kunciannya di harga 96 ya buat teman-teman yang ikutan pagi tadi Project Trabar sebentar. Kayaknya Project kasih tahu nggak ya pagi tadi? Jadi untuk Goto itu kunciannya di 96 ya, dan sebenarnya kemarin itu sempat close di atas 9, sempat naik di atas 96, cuman closingnya gagal di atas 96. Jadi mungkin memang outlook-nya Project sih lihat outlook-nya selama dia belum di 96, di atas 96, outlook-nya masih ke 78 ya. Jadi buat teman-teman yang mau trading di Goto, pendek-pendek aja dulu deh saran Project. Karena balik oke, lagi ya, volumenya juga belum oke, terus juga trennya juga masih turun, belum ada tren uptrend yang signifikan. Dalam artian harus close di atas 96 baru oke gitu. oh, oke, oke Makanya Om Kusnya mungkin di invite dulu ya. boleh invite lagi Sarah Om Kusnya biar asik nih ngobrol. Iya dong, karena biar benar-benar langsung dari Lotus Sekuritas karena emang ini Benar. perdana ya Project ya. Gak apa-apa lah, perdana masih oke lah ya. Kesalahan Perdana teknis lah. biasa oke lah. Project juga sering lah. Tiba-tiba Iya, oke. masuk angin juga sering sih Project. Betul, betul. Waktu itu live apa ya Project ya, tiba-tiba masuk angin. Oh iya, live market update minggu malam tuh. Oke. Lagi nge-live tiba-tiba masuk angin, ya kita udahin dulu ya. Jadi sorry lah ya. Mungkin Namanya sinyalnya manusia. kena El Nino nih. Kayaknya sinyalnya kena dampak El Nino juga Bisa nih. bisa jadi. Bisa jadi. Oke, mungkin masih belum masuk ya Om Kusnya. Project, mau tanya lagi nih udah banyak banget yang tanya. Tadinya sebenarnya aku yang mau tanya duluan Apa di saham-saham yang tuh? oke. Tapi ternyata teman-teman udah banyak yang tanya. Ini ada yang tanya saham PGEO gimana nih Project? Sekilas aja kayak tadi Goto atau Gojek. Kalau PGIO sebenarnya kayaknya sih party is over ya, karena kan kemarin itu naiknya juga udah cukup kenceng, dia juga udah all time high, tapi koreksinya itu agak dalam, tapi sekarang sih lagi di MA20 ya. Sekarang lagi di MA20, jadi sebenarnya menurut proyeksi koreksinya harusnya sudah mulai tertahan ya. Buat spekulasi-spekulasi masih oke, cuman hati-hati ya, karena tren pendeknya cukup apa ya, bisa dibilang cukup drastis turunnya, jadi hati-hati aja. Nah, Om Kus udah join lagi Ini nih. dia Om Kus. Halo Halo Om Kus, gimana? Udah oke suara? Kayaknya mic Om Kus deh. Kayaknya tetap belum ada suaranya dari Project, sudah ada Belum, suaranya belum Om Kus? belum. Oh, dari aku Coba belum soalnya. di layar ada lambang mic, diklik Om Kus, siapa tahu ke mute. Ke mute Oke. nggak kira-kira? Ke mute nggak kira-kira? Ini Om Kus ini buat teman-teman yang belum kenal ya, Om Kus ini, iya. Tuh, buat teman-teman yang belum kenal ya, Om Kus ini sebenarnya senior banget di pasar modal ya. Ini salah satu gurunya Project lah ya. Project banyak belajar dari beliau. Beliau ini full time trader. Jadi bangun tidur ngeliat chart, tutup tidur ngeliat chart. Nah itu tuh ya. Gimana nggak inilah. Project ngasih lah ngurus yang lain. Kalau Om Kus bangun tidur ngeliat chart, tutup tidur ngeliat chart. Jadi talk chair banget lah ya. Ghosting nanti dong namanya. Coba kita invite lagi. Wah, masih penasaran. Masih hilang. Kenapa ya suaranya itu? Oke. Kayaknya Om Kus lagi di ini nih, masuk angin ini. Ya, HP-nya masuk angin. Gimana Sarah? Oke. Project, sebenarnya kan ini udah banyak yang tanya. Nah, tadi sebenarnya yang pertanyaan tadi tuh ada juga. Apa tuh? Dia nanya tentang Goto. Terus dia juga tanya lagi, kenapa sih Goto itu banyak dijual asing, banyak tekanan asing? Kenapa sih Project? Nah, sebenarnya ya kalau kita bicara tekanan asing itu kan kita bicara fundamental aja sedikit ya bahas fundamental. Dikit aja ya. Pada dasarnya kan fundamental Goto itu masih cukup minus ya. Jadi dalam artian gini, yang namanya startup IPO itu biasanya at the best performance biasanya.
Jadi ketika dia Oke. setelah IPO turun itu wajar, menurut Project masih wajar. Karena balik lagi ya, ketika startup IPO itu at the best moment. Banyak Oke. investor-investor lamanya seri A, seri B, seri C-nya itu keluar. Jadi turun. Nah, itu pertama. Kedua, kalau dari sisi bisnis model itu masih minus. Jadi wajar kalau kalau trennya turun gitu loh. PBV-nya aja itu kalau nggak salah di 70 atau 80-an kalau nggak salah ya. Nanti koreksi buat teman-teman yang bisa buka data ya. Jadi untuk saat ini sih dibilang turun itu masih wajar. Kenapa masih banyak yang jualan? Karena balik lagi laporan keuangannya masih belum oke-oke banget. Sudah mulai ada turnover tapi masih belum oke banget. Ya sebenarnya kalau dari sisi bisnis modelnya, yang lebih cuan tuh perbankannya, which is itu Oke. Arto, ya. Kalau dibilang dari holding mereka yang paling cuan tuh sebenarnya perbankannya. Itulah sebab kenapa kemarin GoPay itu keluar dari aplikasi Gojek. Dia split sendiri karena sebenarnya yang paling cuan dari bisnis itu ya si GoPay-nya gitu. Jadi buat teman-teman kalaupun mau invest jangka menengah, better untuk saat ini lihat di Arto-nya ketimbang di Goto-nya. Cuman untuk jangka panjang ya teman-teman tinggal berpikir yakin nggak di masa depan laporan keuangannya membaik, itu aja. Kalau yakin beli. Karena sekarang tuh menurut gue cukup murah. Mungkin akan lebih murah lagi lah 78 atau 78 sih kayaknya bottomnya gitu. Jadi ya balik lagi, tinggal gimana teman-teman bisa melihat perspektif dari laporan keuangannya gitu aja. Gitu Sarah, simple sih simple. Simple ya. Oke, Sarah coba invite lagi Sarah si Om Coba Kus. aku tetap invite lagi ya Om Kusnya karena fans-fansnya Om Kus sih udah pada manggil-manggilin nih ke Iyo, Om Kus nih. Udah pada manggil-manggilin, udah penasaran banget ya sama Om Kus. Om Kusnya mana? Om Kusnya mana? Wah, iya. udah rame banget. Udah pada bosen Oke teman-teman, ngeliat project mulu. betul. Bosan ya ngeliat project ya? Project lagi, bosen lah, bosen bos. Mana project Oke, lagi di luar lagi nih. Kacau oh, banget nih betul. projectnya emang. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman sekali lagi aku mau kasih tahu karena ini adalah temanya Ask Me Anything. Saham lagi bersama Lotus Sekuritas. Jadi teman-teman bisa tanya apa aja di kolom chat. Kalau misalnya teman-teman misalnya mau tanya Kak ini saham ini, oke, tulis aja di kolom chat nanti akan langsung dijawab oleh pakarnya, profesional teknikal nih. Nggak cuma dari Lotus Sekuritas, ternyata ada project juga hari ini tuh ada surprise-nya nih dari project nih padahal. Iyalah, biar asik lah, biar asik. Biar asik ya. Biar Sarah nggak dibombardir sama pertanyaan, jadi Ah iya benar project benar. bantu sedikit. Aduh bener. Buat besok Nanti bisa rekomendasinya apa fokus nih. bro? Besok kayaknya sih project tadi ngelihat SMA oke. Oke. Terus juga kayaknya kertas-kertasan oke. Ya, kertas-kertasan oke, SMA oke. Bukalapak masih lanjut, tapi prioritas project sih kayaknya SMA karena tadi kuncian resistennya tuh 158, sekarang dia tutupan 160. Jadi menurut project sih SMA boleh lah teman-teman colek. Oke. Oke. Aku tetap invite terus nih, Om Kus suara nih, Om Kus ayo dong Om Kus. Ayo Om Fansnya Kus. udah banyak banget Om Kus. Waduh, aku udah numpukin banyak banget pertanyaan nih dapat dari netizen atau enggak sahamologers juga ya. Ada juga banyak di sini atau dari teman-teman dari Lotus Sekuritas juga udah banyak yang tanya nih. Penonton udah dobrak ini apa namanya? Dobrak pagar nih untuk nonton Om Kus. Sampai di luar gitu ya, gelap gitu loh, Iya. Nggak apa-apa, santai lah. Mungkin Om Gak Kus apa-apa. apa namanya headsetnya lagi ngadet nih. Bener. Jadi bukan pacar aja ya suka ngambek ya, ternyata headset juga Benar. suka ngambek ya. Ya itu. Jarang disentuh sih kali mungkin. Oh, aduh, 18 plus dah itu ya. Oke, Project mungkin sambil apalagi? sambil aku invite lagi nih ya, Project ya. Ada yang penasaran banget nih Project. Aduh, dari tadi udah 5 kali nih dia nulis komen nih. MTEL dong gitu. MTEL, MTEL. MTEL kayaknya trennya masih oke. Sebentar, Project lihat data dulu deh MTEL. Oke. Sorry Om. MTEL. Sorry. Project lagi bermasalah soalnya. Jadi Project nebeng HP orang nih karena yang satu lagi dipakai live. MTEL
MTEL so far sih tren masih oke ya. Tinggal tunggu kuncian break 760. Untuk minornya trennya masih oke. Paling teman-teman jagain stop loss-nya aja sih. Kalau untuk baru entry kayaknya agak something ya, karena ada resistance 760, lebih aman sih setelah 760 kalau baru mau beli. Tapi kalau misalkan sudah punya barang, ini tinggal jagain stop loss aja sih. Karena sebenarnya bisnisnya juga masih sustain menurut Gojek ya. Bisnisnya oke banget, tapi memang saham-saham ini bukan saham-saham yang tiba-tiba naik, wow, jebret, jebrut. Kayak gitu enggak. Jadi emang dia perlahan naiknya. Cuman kalau teman-teman perhatiin, volatile itu cukup ya dari 680 naik ke 800, turun lagi 660, naik lagi ke 760. Jadi sebenarnya tinggal teman-teman ikutin swingnya aja gitu. Jadi masih oke lah. Wah, udah ada yang kangen nih sama Project, udah kangen nih, udah seminggu nggak on live nih. Apa sih? Udah kangen udah seminggu Ternyata gak ada juga, online. banyak juga ternyata yang kangen sama Project ya. Ini surprise nih, dapat dari saham lagi nih, tiba-tiba ada Project join. Coba Sarah di invite lagi biar asik, biar ada teman lagi nih kita ngobrol. Oke, aku tetap invite ya, atau mungkin Om Kuswara mau Request. mungkin harus request kali ya. Ya, coba Om Kus. Nah, Oke. halo Om Kus. Oke. Tuh Om Kus, Cek. halo Om Kus. Cek dulu Om Kus. Masih nggak ada suaranya. Kenapa nih Om Kus sampai? Aduh, Om Kus. Tetap belum ada suaranya Om Kus. Mungkin dari Project udah ada suaranya belum? Belum. Belum ya? Oke Om Kus, bisa dicek and recheck dulu mic-nya. Coba tes Om Kus bicara. Kok nggak masih ada suara? Ada tulis. Belum ada suara. Ada gambar mic, coba Om Kus diklik. Siapa tahu ke halo kayak gitu. Siapa tahu ke mute. Nah, itu kayaknya ada suara tuh. Atau Om Kus ganti HP pakai akun Om Kus aja nggak apa-apa deh coba hari ini. Iya betul. Banyak. Para suhu coach bahas PGO udah dibahas tadi Michael Drian. Nanti tonton ulang aja ya. Tonton. Ntar dibahas mulu, besok-besok sahamnya naik aja ntar kalau dibahas mulu. Yang sering-sering. Ah, itu dia. Jangan sering-sering ya. Kalau cuman nggak terlalu banyak ya. Nanti bener. Sekali-sekali nggak apa-apa. Kalau sering-sering jangan. Nanti gimana gitu. Nah, Kangkus tuh coba Sarah invite Kangkus. Pakai akun Kangkus coba. Oke, ini langsung pakai akunnya Om Kus ya. Iya, jangan ini akunnya ada hantunya nih, jadi nggak ada suaranya. Halo, Om Kus. Waduh. Coba tes. Mungkin yang sekarang ada suaranya nih. Nah, ini baru ada suaranya. Kalau yang tadi kayaknya masalah handphonenya, terusnya gue coba join pakai Lotus ID dan juga ada suara, makanya gue ya udahlah pakai. Oke. Oke, nggak apa-apa. Besok coba kita cari solusinya tuh. Tapi mungkin aku yang dari Lotus Sekuritasnya boleh di live-in dulu deh Om Kus, karena ada wajah Om Kus ada dua nih. Aduh, aku bingung nanti nanyanya pakai apa nih. Maunya pakai ID gua, nggak mau pakai ID Lotus ya. Ini kayaknya ID-nya nih ada hantunya ini kayak ID Lotus nih. Bener. Oke. Halo malam semuanya, assalamualaikum. Gimana malam ini? Udah bahas apa aja? Maaf ya ada gangguan teknis untuk malam ini semuanya. Jadi gimana Sarah untuk malam ini ya dan lain-lain? Oke, lanjut ya. Project balik dulu nih Mas. Thank you ya Project. Yo, thank you Om Kus. Sorry. Yo, sama-sama santai. Oke, teman-teman, sekarang udah ada nih Om Kus di sini nih. Udah kedengaran suaranya Om Kus ya, udah terdengar ya Om Kus. Tadi sebenarnya sudah ada beberapa saham yang dibahas sama Project, tapi sedikit aja nih Om Kus. Ada yang nanya tentang saham Goto, ada yang tanya MTEL, juga ditanya nih Om Kus. Nah, aku sebelum ke situ aku mau tanya dulu nih kabar Om Kus gimana nih? Semoga harusnya cerah dong Om Kus hari ini kayak IHSG harusnya loh.
kalau dibilang kabar, alhamdulillah baik. Kalau ngelihat dari market sendiri, ya biasa aja ya. Tiap hari ada kalau nggak naik ya turun, nggak jalan di Oke, tempat. Biasanya kalau jalan di tempat nggak gerak itu kalau lagi libur. oke, Iya kan? Kalau kalau oke. kalau lagi libur, biasanya kayak Lebaran kan nggak gerak marketnya kan, makanya Oh iya jalan. benar. Oh, biasanya trader-trader manyun aja ya kalau hari libur ya. Kalau Kayak nyari trader kerjaan apa ya, gitu trader berarti. saham kan musimnya kan long weekend ya, Sar ya. Betul, betul. Kalau lagi kayak gini enak lah ya, naik turun. Tapi kalau ngeliat dari marketnya sendiri sih, sebenarnya IHSG point of view-nya dilihat dulu ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka panjangnya kita bullish ya, untuk jangka menengahnya kita memang lagi sideway. Tapi sekarang di jangka pendeknya kita sedang bullish tapi lagi retrace, lagi koreksi-koreksi sehat ya. Apalagi sedikit lagi ada jelang The Fed, terusnya hari Rabu ada jelang data inflasi Amerika, itu kan menentukan nanti kayaknya Fed rate di minggu depan akan menaikkan suku bunga atau tidak. Terusnya ada rilis juga beberapa data dari Indonesia, trade balance ya kalau nggak salah. Ada juga dari Cina, kalau nggak salah di Hang Seng sendiri atau di Taiwan ada typhoon ya, ada apa namanya badai typhoon atau topan. Jadi kemarin sempat bursa Hang Seng sama Taiwan sendiri terkendala tutup dulu sementara. Jadi Oke. di market global sendiri masih warna-warni lah. Tapi kalau melihat dari beberapa ini masih banyak kok katalis-katalis positifnya untuk mendongkrak baik itu Wall Street, IHSG, Hang Seng, terusnya Nikkei, Kospi juga masih mungkin akhir tahun masih sentimennya ada gerak positif. Cuman yang agak sedikit mengkhawatirkan mungkin di sektor energi ya. Karena aku melihatnya sendiri di sini oil udah tembus di atas 84-86 dolar, takutnya dia akan menjadi membuat inflasi naik gitu untuk global, baik itu Indonesia, pasti juga harga bahan bakar akan naik juga gitu. Terusnya untuk komoditas emasnya juga masih tertekan dan lain-lainnya. Jadi saya masih lihat dari perdagangan dari bursa global juga gitu.